Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap kalian diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, udah pada siap belum nih untuk melakukan pelajaran daring bersama Ibu Karin? Ibu harap semangat kalian tidak pudar walaupun kita melakukan pelajarannya secara daring. Tetap semangat terus ya. Oke, Ibu rasa sudah hampir siap kita untuk melakukan pembelajaran hari ini. Kalian harus simak baik-baik videonya ya, karena di akhir Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Baik, jadi di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi peta. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan dapat membandingkan fungsi peta pada peta masa lalu dan pada peta masa sekarang. Lalu yang ketiga, peserta didik diharapkan mengetahui manfaat peta di kehidupan modern saat ini. Nah, jadi sudah pada tahu kan kita akan membahas tentang apa? Yap, betul banget, tentang fungsi peta. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang komponen-komponen peta. Nah, ini itu materi lanjutan dari yang komponen-komponen peta, yaitu materi tentang fungsi-fungsi peta. Tapi kira-kira ada yang masih ingat gak sih di sini materi itu? Tentang definisinya mungkin, atau komponen-komponennya? Sepertinya beberapa ada yang sudah lupa ya. Lanjut saja ke definisi pengertiannya dahulu. Definisi peta sendiri yaitu adalah gambaran atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di bumi. Peta membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan juga barat. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Kemudian ada juga lain-lainnya juga. Dengan kita melihat peta, kita dapat merencanakan perjalanan, memahami batas-batas wilayah suatu daerah tertentu, dan mengetahui berbagai tempat menarik di sekitar kita. Nah, sekarang kita ke intinya. Inti materinya yaitu tentang fungsi dari peta. Yang pertama, memperlihatkan letak suatu tempat lainnya di permukaan bumi. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. Lalu yang ketiga, fungsi peta yaitu untuk menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan negara. Lalu yang keempat, untuk menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Yang terakhir yaitu yang kelima, untuk memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Adapun di sini ada fungsi peta pada masa lalu, yaitu pada masa lalu peta dibuat secara sederhana dan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai yang pertama itu sebagai navigasi dan penjelajahan. Digunakan oleh pelaut untuk menemukan jalur pelayaran. Contohnya, pelayaran bangsa Eropa saat mencari rempah-rempah. Yang fungsi yang kedua itu untuk menunjukkan wilayah kekuasaan. Digunakan untuk menggambarkan batas kerajaan atau wilayah kekuasaan. Membantu dalam peperangan dan strategi. Lalu yang ketiga, berfungsi untuk alat pengetahuan geografi, memberikan gambaran tentang dunia meskipun masih banyak kesalahannya ya. Lalu bisa juga digunakan untuk belajar tentang wilayah baru. Lalu yang keempat, berfungsi untuk petunjuk perjalanan darat, digunakan untuk menentukan rute perjalanan antar daerah. Dan adapun fungsi peta pada masa sekarang, karena saat ini peta sudah sangat berkembang menjadi peta digital dan sangat akurat. Fungsi peta itu jadi semakin luas, yaitu ada pun satu sebagai navigasi modern. Lalu maksudnya itu bisa menggunakan GPS dan aplikasi seperti Google Maps, yaitu untuk menunjukkan rute tercepat dan kondisi lalu lintas. Lalu yang kedua, sebagai fungsinya itu sebagai perencanaan wilayah, digunakan untuk pembangunan kota, pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya. Ini itu membantu pemerintah dalam tata ruang. Lalu fungsi yang ketiga yaitu analisis dan informasi. Ini
yaitu untuk memantau cuaca, bencana, dan perubahan lingkungan lainnya. Contohnya yaitu peta persebaran gempa atau peta persebaran banjir. Lalu yang keempat, ada berfungsi untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, digunakan untuk evakuasi bencana, menentukan lokasi bantuan. Lalu yang terakhir yaitu pendidikan dan penelitian, digunakan dalam pembelajaran geografi, membantu penelitian ilmiah. Adapun manfaat peta juga yaitu sebagai pengembangan transportasi berbasis online. Yang kedua itu sebagai perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. Yang ketiga itu sebagai perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan. Lalu manfaat yang keempat yaitu untuk memudahkan menemukan alamat tujuan. Lalu manfaat peta yang terakhir yaitu menyajikan alternatif rute perjalanan. Nah, mari kita bahas satu-satu manfaat dari peta. Yang pertama itu pengembangan transportasi berbasis online. Maksudnya itu, peta memudahkan penggunaan memesan transportasi secara cepat tanpa harus datang langsung atau tawar-menawar harga. Lalu yang kedua, perhitungan estimasi biaya ekspedisi. Itu memungkinkan pengguna mengetahui perkiraan biaya pengiriman secara mandiri berdasarkan jarak tanpa harus ke lokasi ekspedisi. Dengan adanya peta, kita jadi tahu perkiraan pengiriman secara mandiri, jaraknya juga ke lokasi kapan. Lalu yang ketiga, perkiraan lama waktu pengiriman. Maksudnya itu memberikan estimasi waktu sampai barang dengan mempertimbangkan jarak, lalu lintas, dan jenis transportasi. Lalu yang keempat, memudahkan menemukan alamat tujuan. Dengan adanya peta digital, itu sangat membantu menemukan lokasi dengan akurat serta memantau posisi secara real time. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu menyajikan alternatif rute perjalanan. Yaitu maksudnya menyediakan berbagai pilihan jalan agar pengguna bisa memilih rute tercepat dan paling efisien. Sekian pemaparan materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu harap kalian bisa paham atas penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini Ibu ada tugas sederhana untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu menganalisis pertanyaan-pertanyaan dan studi kasus yang tertera di samping. Untuk nilainya nanti malam dan unggah ke Classroom ya. Jangan lupa setelah kalian nonton video ini langsung dikerjakan tugasnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika Ibu ada salah kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf. Ibu pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.